Kita kerucutkan pembahasan. Kita bahas kitab yang bukan kitab Anda dan juga bukan kitab saya, yaitu Kejadian. Kalau Anda memahami kitabnya Yahudi dengan pemahaman paganisme, bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, apa Anda percaya bahwa pencipta alam semesta itu punya biji zakar? Jawab dulu. Kalau dalam hal Kejadian sebenarnya Abang tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan punya biji zakar. Itu sudah beda konsep, beda konteks. Tadi beda katanya serupa dengan manusia, itu maksudnya apa? Oh, kalau itu dalam Yohanes 1 ayat 14 di mana dikatakan firman telah menjadi manusia. Itu jadi Yesus yang menjadi Iya, enggak, jangan ke situ. Itu kan agama pagan. Kalau orang yang diciptakan manusia, yang diciptakan Allah, diciptakan Tuhan, dianggap Tuhan, itu kan pagan. Ini kita bahas kitabnya Yahudi dulu. Kejadian 1:26 itu yang Anda maksud di sana serupa dengan manusia itu apa? Serupa dengan manusia, apanya yang serupa menurut saudara? Iya, menurut saya seperti yang tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 11 di mana Allah Israel menampakkan diri kepada Musa, Nadab dan Abihu dan 70 tua-tua Israel di Gunung Sinai. Walaupun dikatakan di situ hanya kakinya saja, yang lain-lainnya tidak dituliskan. Bagaimana kalau ternyata orang Yahudi tidak memahami seperti Anda memahami, karena Anda kan agama pagan ya, yang mengatakan dewa jadi manusia. Nah, bagaimana kalau ternyata pemahaman saudara itu keliru berdasarkan dengan perjanjian baru itu sendiri? Kalau ini sebenarnya soal penyampaian. Kalau yang di dalam Alkitab, itulah yang saya ketahui, itulah yang saya pakai, itulah yang saya pegang. Alkitab saya berbahasa Indonesia. Mengenai orang Yahudi, dia mau percaya atau tidak, dia mau menyampaikan secara jujur atau tidak, dan fakta sejarahnya bagaimana, itu mereka yang tahu, dan cara penyampaiannya mungkin agak sedikit berbeda, dan penyebutannya juga berbeda, dan lain sebagainya. Masalahnya begini, Bung. Agama Anda itu kan agama yang mengkawinkan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Itu agama Anda. Nah, ini kalau agama Yahudi kan masih murni. Berarti murni dalam arti kata tidak bercampur aduknya antara ajaran Yunani masuk ke dalam ajaran mereka. Kan itu poinnya. Sedangkan Anda bernarasi seperti itu karena ada pengaruh agama Yahudi, agama Yunani. Nah, sekarang permasalahannya ketika saudara membawa Kejadian 24 dan seterusnya, bagaimana, atau Keluaran 20 lah, ya. Bagaimana kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa dan seterusnya. Tapi faktanya dibantah sendiri oleh Kisah Para Rasul, yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan, malak Elohim. Itu gimana itu ceritanya tuh? Kisah Para Rasul? Ya, Kisah Para Rasul 7 kan, yang mengatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Berarti kesalahan fatal yang dianut oleh Kristen selama 2000 tahun, menganggap bahwa Tuhan itu bisa datang seperti selayaknya Hercules, selayaknya Krishna, selayaknya Yesus yang adalah Tuhan. Padahal itu tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 7, mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Contoh di data nomor 35. Coba Anda banyak belajar lagi. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Satu. Oke? Jadi Kisah Para Rasul. Itu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu. Bukan, tidak ada Kisah Para Rasul mengenai tulisan seperti begitu. Itu di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 35, baca baik-baik, jangan bilang nggak ada. Di data nomor 38-nya dikatakan begini, sabar. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di sini jelas dikatakan bahwasanya Nabi Musa menerima firman dari malaikat di Gunung Sinai. Nah, inilah berterima kasihlah orang-orang Kristen ya, karena para apologet Islam itu dengan jujur menyembunyikan menampakkan, memperlihatkan apa yang disembunyikan gereja. Kenapa kemudian orang-orang Kristen memahami Tuhan datang ke bumi menjadi manusia? Karena mereka tidak diajarkan dalih dalam kisah Para Rasul 7 ini, bahwa ternyata yang mereka sangka datang kepada Musa itu adalah Tuhan. Ternyata Bible sendiri yang membuka makar mereka, bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Coba Anda buka sekarang, Anda pasti kaget kan? Ternyata yang datang kepada Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan, tidak ada. Mati pasti orang itu. Nah, Musa tidak mati, berarti yang dilihat oleh Musa bukan Tuhan. Nomor 53-nya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat.
Hukum Taurat disampaikan oleh para malaikat. Berarti yang bertemu dengan Musa adalah para malaikat. Ya, selesai kita di situ ya. Jadi saudara Kristen ini memang satu aliran kepercayaan yang memaksakan kitabnya Yahudi mau duduk seperti pemahaman Yunani paganisme. Saya bacakan ya. Kisah para Rasul 3 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, dalam hal ini ayat di sini ini tidak menyatakan bahwa yang ditemui oleh Musa pada waktu zaman Nabi Musa di Keluaran, kitab Keluaran, itu bukan yang ditemui, bukan malaikat. Coba baca Dan 38-nya. Tuhan sendiri. Coba 38-nya. 38-nya. Ya. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Oh, gimana? Anda mau bantah kitab Anda sendiri? Tidak sih, hanya saya tunggu dulu. Saya sebelum membahas hal ini, saya dulu kan pernah mengatakan, bahwa setiap zaman Nabi Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, Daud itu memiliki Tuhan atau tuan atau majikan di Firdaus yang berbeda-beda. Jadi ketika tunggu dulu. Jadi ketika misalnya saya ambil contoh, misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu di pohon Tarbantin ketika Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan mengandung seorang anak. Nah, lalu nanti ketika dia di zaman Nabi Musa itu memiliki tuan atau majikan yang berbeda lagi. Lalu apa namanya? Di mana Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham? Dia telah menjadi malaikat dan dia sudah berada di surga bersama para malaikat yang lain. Itu kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan itu. Sedangkan Allah yang adalah firman ini, itulah yang esa, itulah yang kekal, yang satu Allah. Makanya dalam Katolik itu ada konteks Tritunggal, satu Allah, tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana di dalam diri Bapa itu ada firman Allah, di dalam diri Anak atau Yesus atau Putra itu ada firman atau Allah. Begitu juga dalam Roh Kudus. Itu yang mau saya sampaikan. Terkait dengan ini, Musa inilah yang menjadi justru kitab ini yang menguatkan argumen saya yang saya pernah sampaikan, dan saya sangat berterima kasih ini atas pencerahannya, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Boleh Anda baca di Kisah Para Rasul 10 nomor 4 sebagai penutup pemaparan saudara yang berkelit salto sana sini. Coba tolong bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4 Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Ya. Ini mengenai ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Malaikat dipanggil apa di situ? Tuhan. Oh, ya udah. Berarti sejarah di Kristen ini memang sudah kebiasaan menganggap malaikat, manusia sebagai Tuhan. Padahal agama samawi, agama Yahudi, agama Islam dalam hal ini adalah agama yang dibawa oleh para nabi, tidak menyamakan dan tidak menyetarakan antara malaikat dengan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Di dalam kitab saudara, malaikat pun dipanggil Tuhan. Jadi wajar ketika hari ini Anda mempertuhankan anak orang, karena Yesus juga dipanggil Tuhan, padahal bukan Tuhan, hanya dipanggil Tuhan, gitu loh. Nah, inilah yang membuat kalian tersesat. Kenapa? Karena kalian itu menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Atas keinginan siapa? Atas keinginan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, karena Yesus itu kan nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan tok, tidak lebih. Tapi ada makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus, mengaku sebagai Yesus. Dialah yang kemudian membisikkan ajaran-ajaran paganisme ke dalam benak kepala Paulus sehingga Paulus menciptakan agama Kristen. Itulah yang Anda ikuti. Maka Yesus yang adalah utusan Tuhan bagi agama lain menjadi Tuhan di agama Anda, gitu.